Silakan. Selamat siang untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Selamat siang untuk Bapak dan teman sekalian. Siang. Siang. Jadi kami dari kelompok ahli 5, yaitu ahli sudut rangkap, yang terdiri atas saya Daniel, Joy Rahel, Jessica Otajulu, Sharon, dan Fidel. Kami akan menjelaskan tentang pembuktian kami. Baik. Jadi yang pertama mengenai teori sudut rangkap ini adalah kita harus tahu bahwa sudut rangkap ini adalah sudut yang bisa kita katakan sebenarnya saling tumpang tindih apabila kita melihat faktor segitiganya. Jadi pertama, di atas sebuah diagram Kartesius kita bisa menggambarkan sebuah setengah lingkaran seperti pada gambar. Dan perlu kita ketahui bahwa persamaan lingkaran ini adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Dengan memisalkan r, yaitu jari-jarinya sebagai satu, kita dapat katakan r kuadrat sama dengan satu, sehingga kita bisa katakan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan satu. Kemudian hal yang kita harus ketahui berikutnya adalah tentang teorema sudut pusat dan sudut keliling. Jadi apabila kita memiliki suatu lingkaran penuh, katakan suatu lingkaran seperti ini dengan titik pusat sebagai O, apabila kita menarik suatu garis terhadap sembarang titik yang pada akhirnya membentuk sudut dengan O, kita katakan ini A, ini B. Di sini sembarang titik maksudnya adalah pada pada garis lingkaran, maka kita akan mendapatkan sudut pusat. Kemudian dengan titik yang sama pada membentuk sudut pusat tadi, kita juga dapat menarik garis kepada suatu titik yang lebih yang paralel juga, yang paralel terhadap O di sisi lain, katakanlah di sini. Kemudian apabila kita menghubungkan, oh maaf, kita misalkan titik yang paralel dengan O ini, yang mana masih pada garis lingkaran, kita katakan ini sebagai C. Dengan kita menarik garis terhadap A ke C dan B ke C, kita mendapatkan suatu sudut keliling. Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling ini, pada dasarnya kita ketahui secara umum bahwa sudut pusat, saya singkat saja, sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi, apabila kita melihat setengah lingkaran yang kita miliki tadi, kita bisa ambil sembarang titik pada garis lingkaran tersebut. Katakan ini sembarang titik dan kita katakan C. Sedangkan garis lingkaran yang bersinggungan dengan sumbu X, ini sumbu X dan ini sumbu Y, kita katakan di sini ada A dan pada sisi ini kita katakan B. Kemudian kita dapat menghubungkan A ke C dan C ke B sehingga terbentuk suatu sudut keliling. Setelah itu kita bisa katakan titik 0,0 pada koordinat kartesius sebagai O dan kita bisa hubungkan kembali O dengan C. Mudah dilihat bahwa sudut COB itu merupakan sudut pusat karena O sendiri merupakan titik pusat dari lingkaran tersebut meskipun ini adalah setengah lingkaran, eh, dan sudut CAB merupakan suatu sudut keliling terhadap sudut COB ini. Dengan demikian, apabila kita mengatakan sudut CAB sebagai theta, apabila kita menamainya theta, maka sudut COB akan bernilai 2 theta. Itu merupakan sudut yang bisa kita lihat pada garis CAB, COB. Karena apabila kita misalkan ini suatu lingkaran penuh, pada akhirnya kita juga akan melihat bahwa ini suatu sudut gitu. Kemudian yang harus kita perhatikan berikutnya adalah bahwa garis AUB itu merupakan
pembentuk suatu sudut 180 derajat. Sehingga apabila kita melihat sudut kelilingnya terhadap sudut AOB ini, karena sudut AOB merupakan suatu sudut lurus, maka dengan mudah kita dapat katakan bahwa sudut ACB ini, sudut ACB atau BCA, itu 90 derajat. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Karena kita ketahui bahwa AOB merupakan suatu sudut pelurus, yang mana itu adalah sudut pusat, maka kita bisa katakan 180 derajat sebagaimana sudut pelurus sama dengan 2 kali sudut CAB. Maka 90 derajat adalah besar sudut CAB. Baik, jadi dari soal juga diketahui ada titik D. Jika kita tarik garis dari C ke D seperti ini, maka bisa kita bilang kalau CD ini adalah proyeksi dari AB. Sehingga sudut CDA ini adalah sudut siku-siku. Selanjutnya di soal juga telah diketahui bahwa titik C ini berada pada cos 2 theta, sin 2 theta. Yang artinya bisa dilihat bahwa panjang O ke D di sini adalah cos 2 theta. Dan panjang CD ini adalah sin 2 theta. Nah, karena kita juga sudah punya nih titik sudut CAB ini adalah theta dan panjang AB adalah 2, yaitu diperoleh dari AO tambah OB yang merupakan radiusnya 1 tambah 1, jadi AB adalah 2, dapat diperoleh panjang AC adalah 2 cos theta dan panjang CB atau BC adalah 2 sin theta. Di sini kita akan membuktikan bahwa segitiga ACD dan ABC ini adalah sebangun. Kita tinjau dulu segitiga ABC ke gambar yang terpisah seperti ini. Di gambar tersebut sudah ada sudut theta di CAB dan di sudut ACD adalah sudut siku dan BC adalah 2 sin theta. Lalu kita tinjau juga segitiga ACD. Walaupun kalau misalnya kita gambarkan dari gambarnya seperti ini, kita akan samakan saja arahnya agar mempermudah. Sama juga bahwa CAB di sini adalah sudut theta dan di sini adalah sudut siku. Dan di sini juga telah diketahui panjang CD tadi kita ketemu sin 2 theta. Maka dapat dibilang bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ACD, mengingat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa panjang BC merupakan 2 sin theta. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa identitas trigonometri segitiga siku-siku merupakan yang pertama, sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Yang kedua ada cos theta, di mana itu adalah samping per miring. Dan yang terakhir adalah tan theta, di mana itu adalah depan per samping. Jika kita lihat dari sudut theta yang ada pada segitiga ACD, didapatkan bahwa CD merupakan sisi depan, DA merupakan sisi samping, dan AC merupakan sisi miring. Dengan mengetahui sisi-sisi dari ACD, kita dapat menggunakan sisi yang diketahui pada identitas trigonometri untuk dapat membuktikan bahwa CD merupakan sin 2 theta. Dengan menggunakan panjang C, dengan menggunakan sisi CD dan sisi CA dan memasukkannya ke dalam persamaan identitas trigonometri sin theta, kita dapat mencari panjang CD, di mana sin theta
sama dengan depan per miring, di mana depan adalah CD dan miring merupakan AC, di mana AC adalah 2 cos theta. Mohon maaf sebelumnya, tetapi AC mohon maaf sebelumnya bahwa segitiga ACD ini sisi atasnya merupakan C dan sisi bawah. Ya, ini A dan C, di mana sudut theta adalah A, di mana AD adalah 1 ditambah cos 2 theta. Sehingga untuk membuktikan bahwa AD adalah 1 tambah cos 2 theta, dengan menggunakan sisi yang sudut theta yang diketahui dalam segitiga ACD, DC merupakan depan, AC merupakan miring, dan AD merupakan samping. Dengan menggunakan sisi yang diketahui pada identitas trigonometri cos theta, kita dapat memasukkannya menjadi cos theta sama dengan samping yang merupakan AD, di mana AD adalah 1 ditambah, di mana 1 tambah 2 cos theta, terus DC merupakan 2 sin theta. Untuk membuktikan bahwa AC merupakan 2 cos theta, kita dapat menggunakan berarti di sini itu ada segitiga A, B, C, di mana sudut A ini adalah theta, dan diketahui bahwa karena CD berproyeksi dengan AB, maka D siku-siku. Lalu ada juga segitiga A, C, D, di mana siku-sikunya di C. Lalu A-nya adalah atas dengan sudut theta, lalu B siku-siku di C. Lalu ada juga siku-siku di C, seperti yang sudah dibuktikan tadi. Maka dapat kita ketahui bahwa DC itu dia sin 2 theta. Lalu ada juga AD, di mana AD adalah 1 tambah 1 tambah cos 2 theta. Lalu ada AC, diketahui di mana adalah 2 cos theta. Lalu CB diketahui adalah 2 sin theta. Lalu ada AC, yaitu 2 cos theta saja. Dan juga ada AB. AB ada dia karena tadi radius A ke O itu sama dengan 1, maka AB 1 ditambah 1 AB. Dan untuk membuktikan bahwa CB merupakan 2 sin theta, kita dapat memasukkan sisi yang diketahui ke dalam persamaan identitas trigonometri sin theta. Di mana sin theta adalah depan per miring, di mana depan theta adalah CB,
dan miring segitiga pada ACB adalah 2, sehingga didapat kita mengkali silangkan 2 dengan sin theta sehingga didapatkan bahwa CD merupakan 2 sin theta. Kita juga dapat menggunakan untuk membuktikan persamaan sisi-sisi yang diketahui lainnya. Lalu kita akan masuk pada. Jadi pada pembuktian yang pertama kita disuruh membuktikan bahwa sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Jadi kita akan membuktikan sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta dari perbandingan CD per AC sama dengan BC per AB. Karena sudah diketahui, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa ada panjang CD, AC, BC, dan juga AB, maka kita akan langsung mensubstitusikannya pada perbandingan. Di mana CD memiliki panjang sin 2 theta, lalu AC yang memiliki panjang 2 cos theta sama dengan BC yang memiliki panjang 2 sin theta per AB yang memiliki panjang 2. Nah, pada perbandingan ini kita bisa coret 2 ke sini, ini 1, 1. Maka kita kali silakan sehingga kita dapatkan bahwa sin 2 theta sama dengan 2. Karena 2 kali sin theta kali cos theta, maka 2 sin theta kali cos theta. Maka dari sini dapat kita buktikan bahwa sin 2 theta sama dengan 2 sin theta kali cos theta. Biar kita masuk ke pembuktian yang kedua, di mana ini tuh akan menunjukkan kalau cos 2 theta itu sama dengan 2 cos kuadrat theta kurang 1. Di mana hasil itu kita lakukan dari perbandingan panjang AD per panjang AC itu sama dengan panjang AC per panjang AB. Nah, tadi kan penguapan ini sudah diketahui, di mana panjang AD itu merupakan 1 tambah cos 2 theta. Satu tambah cos 2 theta, dan juga panjang AC itu adalah 2 cos theta per 2 cos theta. Dan panjang AC tadi 2 cos theta, dan juga panjang AB tadi diketahui bernilai 2. Nah, di sini bisa langsung kita coret aja. Hingga kita lakukan kali silang, di sini kita bisa mendapatkan hasil 1 tambah cos 2 theta itu sama dengan 2 cos kuadrat theta. Nah, jadi kan kita suruh membuktikan kalau cos 2 theta itu sama dengan 2 cos kuadrat theta kurang 1. Kita pindahkan satu yang berada di garis kiri ini ke kanan, sehingga kita bisa melakukan hasil kalau cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta kurang 1. Jadi inilah penjelasan dari pembuktian kami. Baik, silakan kembali. Ini mau disertai untuk apa? Jadi sebenarnya membuktikan kalau misalkan sudut ini tuh dia bakal selalu siku-siku. Oh, oke. Boleh di-sharing lagi ya. Oke, baik. Mungkin silakan duduk, ambil kursi kalian biar kita masuk ke pertanyaan jawab. Duduknya kursinya dimajuin bukan diklat. Buat situ buat. Maksudnya agak maju kursimu. Jadi ada ruang untuk papan tulis. Tapi ini udah cukup maju, Pak. Hah? Udah cukup maju. Yes.
Ya, tes mereka ini. Baik. Mungkin di sini Bapak mau ada ini anggotanya siapa aja tadi? Daniel, Pak. Yang tampil tadi pertama dari Fidel, Pak. Saya, Pak. Ya. Joy Rahel, Pak. Joy Rahel. Joy Rahel, Pak. Di orang yang kedua berarti Joy. Joy Rahel. Maksudnya, Joy baru Sharon, Pak. Sharon. Seren, Jessica. Jessica. Baru Jessica, Daniel, Pak. baru. Daniel, Pak. Oke, baik. Pertanyaannya, kenapa sudut pusat 2 kali sudut keliling? Gimana penjelasannya? Itu kalau Hari ini. Kalau misalkan kamu itu yang suruh ya kan dia tuh jadi ini juga sudah setiap pusat ini kan kayak gitu kayak setiap pusat itu tuh itu tengah belum Pak. Belum pernah. Sifat itu di mana tidak? Sudut pusat 2 kali sudut keliling. Iya. Yang mana sudut pusat, yang mana sudut? ini Pak, kan tadi ini gambarnya. Sini ada titik pusatnya di mana itu. Jadi kalau misalkan pun kita ambil dia dari ini dari titik A, titik B, itu kan dia membentuk sudut. Kita bilang harus sudut theta. Jadi ini harus sudut pusat Apa? Sudut theta. Jadi kalau misalkan ini itu dia sudut pusat Pak. Jadi kalau misalkan sudut keliling itu misalkan ada di sini, pakai garis, inilah yang jadi sudut kelilingnya Pak. Jadi sudut kelilingnya itu jadi setengah theta gitu. Ini kita bilang sama. Jadi ACB itu setengah dari si A O B. Kenapa? Apa penjelasannya mengapa sudut pusat setengah dari sudut keliling? Coba hubungkan OC. Coba hubungkan OC. Nah, apa hubungan antara sudut OCB dengan sudut CBO? OCB. CB Pak. Sudutnya Apa hubungannya? OCB dan CBO. Apa hubungannya? Sama. Katakan itu alfa. di sini berarti Berarti alfa. Kenapa sama? di sini
Dari radius lingkaran ya Pak? Jadi dari radius lingkaran apa kesimpulannya? Segitiga OCB bagaimana? Segitiga apa? Sama kaki, Pak. Berapa besar sudut COB? Sudut COB. Dan 180 dikurang 2. Perhatikan lagi segitiga OAC. Misalkan sudut OAC beta. Apa hubungan antara Bapak bilang masih tadi OAC Apa hubungan antara sudut OAC dengan sudut ACB? Dengan ACB. ACO. OAC dengan ACO. Apa hubungannya? Sama besar, Pak. Besar Pak. Kenapa sama besar? Karena radiusnya sama, Pak. Sebentar ada jejer tadi. Karena segitiganya Sama kaki. Alasannya segitiga sama kaki dulu, baru sudutnya akan sama. Kenapa sama kaki? Karena panjang Berarti radiusnya. sama berarti sama. Gak ada aturan seperti itu. Kalau begitu berapa besar sudut AOC? 180 kurang 2 beta, Pak. Berapa besar sudut sebuah lingkaran? 360, Pak. Coba, yang mana itu yang menghasilkan lingkaran? Sudut apa aja yang menghasilkan lingkaran? AOC tambah COB. AOB AOB tambah tambah, coba AOC. tulis. Sudut AOB, dia jangan kamu sebutin ya. Ah ya, sudut AOB AOC. tambah Sudut AOC tambah sudut COB. sama dengan 360. Bentuk lingkaran Pak. membentuk sudut namanya. Ah, jadi tahu nanti namanya ya, ada nama sudutnya. Masukkan angka-angka yang kau peroleh. AOB itu. AOB. Sudut AOB. Coba mana yang bisa disederhanakan? 180 tambah 180. 180. No Pak. Apa hukumannya setelah itu dihilangkan? Minus 2A minus 2B tambah theta sama dengan 2 alfa minus 2 beta tambah theta sama dengan Apa hubungan theta dengan alfa dan beta? Kita dengan beta. Kita sama 2 alfa tambah 2 beta. 2 alfa tambah 2 beta. dipindah langsung. Coba keluarkan angka duanya. Berarti Kita sama. Apa artinya? sudut dari OBC sama sudut dari OAC itu dia menghasilkan setengah dari theta. Bisa lebih spesifik ganti namanya. Alfa dan beta yang mana mau kau pakai? Biar langsung spesifik. Lagi coba. Berarti sudut OCB sama OAC itu kalau dijumlah OCA itu jika dijumlahkan akan menghasilkan setengah dari. Apa kesimpulannya? Berarti Setengah sudut. sudut dari terbukti kalau misalkan sudut ini tuh Pak, yang kalau misalkan kita kali garis bidang kartesius ini dia tadi sudut theta sama yang kedua theta, berarti terbukti kalau misalkan yang tadi Kesimpulannya aja, kesimpulan gak usah panjang lagi. Apa kesimpulannya? Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut Iya, keliling. bukan. Panjang lagi. Kesimpulan, belum penjelasan. Oke, silakan nanti diulang kalau ada pertanyaan. Pertanyaan kedua. Coba. Sabar. Dari mana
panjang AC itu 2 cos alfa. Berikan penjelasan yang runut. Panjang apa? AC. Dua cos theta. Coba jelaskan. Apa kata-kata yang kamu gunakan sehingga terbukti bahwa panjang AC sama dengan 2 cos theta? Susunan kata-katanya bagaimana? Susunan penjelasannya. Kalau dilihat Kata-kata, Bapak hanya mau dengar ucapanmu ya. Bapak nggak mau ada tulisan. Apa kata penjelasannya? Coba. kalau dilihat dari segitiga ACB Pak, itu kan segitiga siku-siku Pak, karena membentuk sudut 90 derajat. Jadi kita dapat menggunakan identitas trigonometri segitiga siku-siku untuk mencari panjang AC. Kalau kita melihat dari sudut tetanya kan Pak, Oke, Bapak potong sampai di sini. Apa isi identitas trigonometri? Setaumu apa identitas trigonometri? Apa yang dimaksud kepada kategori identitas trigonometri? Yang kalian pernah pelajari, apakah yang dimasukkan kepada kategori aturan, identitas, yang mana masuk ke aturan, yang mana masuk ke identitas? Yang namanya aturan apa? Yang kalian pelajari dulu di kelas 10, yang mana masuk pada istilah aturan? Hanya ada 2 aturan, yaitu aturan sinus dan kosinus. apa aturan sinus bunyinya? Aturan sinus panjang A per sin alfa sama Oke, dengan apa aturan panjang beta kosinus? A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos theta. Apa identitas trigonometri? Sin kuadrat theta tambah cos Ada kuadrat itu. theta sama dengan 1. Itu apa namanya? perbandingan trigonometri Pak. Perbandingan trigonometri. Itu yang mau Bapak masukkan di situ. Penggunaan istilah yang kalian pilih harus Tepat. tepat. Berarti coba susun ulang. Dari segitiga mana? Segitiga Siku-siku di mana? Nah, coba Bapak kasih ini ya. Dari segitiga apa? Siku-siku di mana? Menggunakan apa? Maka diperoleh sin apa sama dengan apa banding apa? Isilah titik-titik itu. Coba. Apa kalimatnya? Dari segi CB, siku-siku C dengan menggunakan Nah, banyak kata dengan kan? Tuh, apa tadi Pak Ulan? Dari segitiga apa? Siku-siku di mana? Menggunakan perbandingan perbandingan diperoleh apa? sin apa sama dengan apa banding isi titik-titik. Terus aku tambahin kata-katanya biar efektif. dari segitiga ACB, Siku-siku C menggunakan bandingan sin theta namanya trigonometri. Perbandingan trigonometri apa? sin. Ah, kan? Nggak pas. Apa tadi? Perbandingan trigonometri apa? Perbandingan trigonometri apa namanya? Perbandingan trigonometri sinus diperoleh langsung sin theta. Sin apa? Kamu kan bicara segitiga apa? Sin Sin C CAB sama dengan bukannya CB per nah, itu nggak ada depan diri, nggak ada aturan yang dipakai, yang digunakan adalah perbandingan. Jadi gunakan kata-kata yang efektif itu, susunlah dengan baik di sini supaya kamu waktu presentasi baca aja, tapi seolah-olah menguasai gitu. Tapi kan kamu bisa membaca menyusun kata-kata itu. Jadi LKPD ini tuh tugasnya untuk itu. Kamu nanti sambil apa ya transkrip apa yang mau kamu bacakan adalah di sini. Sehingga nanti
Jangan beda nanti ucapan satu demi satu kalian, sama yang kalian ucapkan. Kecuali ada pertanyaan kayak tadi kan, bagaimana membuktikan? Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Clear ya? Clear. Terima kasih. Berikutnya, aturan apa? Terserah kalian juga, siapa yang mau menjawab. Aturan apa yang digunakan untuk menyatakan panjang CD per AC sama dengan BC per AB? Udah kalian gunakan tadi di pembuktian ini. Aturan apa yang kalian gunakan? Ada dari disebutkan ini? BC lepas. Nggak ada kan? Enggak ada, Pak. Ada kalian sebutkan di sini bahwa kalian menggunakan kesebangunan? Enggak, Pak. Ya udah, berarti coba susun dulu. Apa berarti? Apa alasannya kalian mengatakan dia itu bangun? Karena terdapat 2 sudut yang Coba sama. sebutkan. Terdapat Dengan CAD. dan Dan juga ada sudut ADC ADC sama dengan sudut ACB. ACB. coba susun kalimatnya. Bagaimana? Berarti karena diketahui segitiga A Dari diketahui. Dari segitiga dari apa? segitiga ADC dan juga ACB adalah sebangun, di mana Jangan sebangun. Kesimpulannya sebangun. Dari segitiga ABC ADC dan juga ACB Besar. diperoleh besar CAD sama dengan besar sudut DAC dan juga sudut ADC sudut siku-siku sama dengan sudut ACB, maka diperoleh sehingga diperoleh kalau segitiga ADC dan juga ACB adalah segitiga. Akibatnya kita Itu akibatnya. dari sini kita bisa menggunakan perbandingan panjang nggak usah akibatnya itu. Langsung aja. Udah itu. Langsung aja. BC. Udah itu apa tadi argumennya? Dari segitiga ini dan juga ACB mana yang sama? besar dari CAD dan juga BAC sama Dan ADC juga ACB itu sama sehingga dia per AC sama dengan BC per AC. ya itu berarti yang depan itu namanya apa? Reasoning. Ya, jadi seperti itu ada efektif aja. Disusun kata-katanya yang paling efektif. Apanya maksudmu? Barulah perjelas dengan bahasamu yang antar-antar. Mau kalian bilang depan miringnya itu terserah, tapi sebutkan dulu yang benarnya. Ya. Oke, itu aja mungkin dari Bapak. Terima kasih, silakan ditutup. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.